Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, dibayangin ya wajah pasangan kalian. Seperti biasa, aku di sini mau tahu perasaan hati pasangan kalian ya. Di hari ini tuh bagaimana perasaan hati pasangan kalian kepada kalian tuh di hari ini bagaimana ya. Sambil dibayangin wajah pasangan kalian, sambil dibayangin wajahnya, sambil disebutkan nama pasangan kalian di hati kalian ya. Nanti pilih sesuai intuisi kalian, karena di sini aku mau bagi menjadi 3 tebaran kartu ya, untuk mengetahui perasaan hati pasangan kalian kepada kalian di hari ini tuh bagaimana gitu ya. Sekali lagi, bayangin wajah pasangan kalian ya, sambil dibayangin wajah pasangan kalian, sambil disebutkan nama pasangan kalian. Sambil dibayangin wajah pasangan kalian, sambil disebutkan nama pasangan kalian. Di sini aku mau mengetahui perasaan hati pasangan kalian kepada kalian di hari ini bagaimana. Ya, di sini aku mau ambil 3 tebaran kartu. Oke, langsung aja. Oke, teman-teman, di sini general reading yang aku tarik kolektif ya, dari semua hari lahir, semua tanggal lahir, semua jam lahir, semua zodiak, semua sio ya, semua weton. Itu yang menyebabkan di sini tuh nggak bisa resonate hingga 100% ya. So, bila kalian ingin energi kalian tuh ketarik secara keseluruhan, silahkan sama aku personal reading ya. Caranya langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 07805867. Sekali lagi, untuk personal reading langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 07805867 ya. Oke, teman-teman, sambil memilih sesuai intuisi kalian di sini, aku nggak kasih benda seperti reader yang lain ya. Aku nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena di sini tuh bukan personal reading ya. Sekali lagi, ini bukan personal reading, ini general. Jadi kalau misal dikasih benda itu malah semakin berkurang keresonatannya, karena di sini aku menyuruh kalian tuh memilih sesuai intuisi. Aku nggak nyuruh kamu memilih pakai benda ya. Oke, sambil dibayangin sesuai intuisi kalian, aku kasih tahu adik aku ada channel Ulfarida Channel ya. Mohon dukungan subscribe-nya ya. Di sana berbagai macam kecantikan juga, macam-macam lah pokoknya ya. Silakan di-subscribe. Buat kalian yang telah subscribe channel adik aku doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelancaran rezeki dan kelimpahan rezeki untuk kalian, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan panjang umur oleh Sang Maha Kuasa ya, buat kalian yang telah mensubscribe channel adik aku ini. Dan aku ucapkan terima kasih buat yang sudah mensubscribe. Oke, oh ya teman-teman, ini sudah mau menjelang maghrib, jadi mungkin aku tidak akan sampai jauh banget penjelasannya. Jadi langsung nggak langsung juga sih, tapi akan aku jelasin, cuman nggak terlalu jauh banget gitu ya, karena di dalam YouTube nggak boleh ada suara masjid karena termasuk copyright, dan peraturan YouTube nggak boleh ada copyright ya, ada sanksinya ya. Sanksinya bisa dimonetisasi, bisa diblokir monetisasi YouTube aku ya, paham ya. Jadi itu alasan aku nggak jauh banget. Lagian di sini aku hanya sebenarnya cukup ini aja tuh sudah kebaca apa perasaannya, udah kebaca sebenarnya. Cuman aku aja yang bahasnya terlalu jauh, yang nggak seharusnya aku bahas terlalu jauh gitu loh ya. Oke. Buat kamu yang pilih nomor 1 di sini, ini ada kartu Death, The Magician, Four of Pentacles. Ini masih marah sama kamu. Kenapa nih kok marah sama kamu ya? Ini ada kartu Death soalnya. Yang pasti tadinya ini kamu sama dia ada sedikit masalah. Ada yang diperdebatkan tadinya, ada yang dicekcokin tadinya ya. Ada yang membuat masing-masing dari kalian tuh sama-sama kesal, hati kalian kurasa demikian ya.
Makanya ini masih ke bawah-bawah sampai di hari ini ya. Masih kesel, di pikiran dia tuh masih kesel sama kamu, hati dia masih dongkol sama kamu gitu. Tapi kalau kamu ngomong apakah dia cinta sama kamu, masih ada cinta di sini. Kenapa? Karena ini ada kartu Four of Pentacles, teman-teman. Jadi sebenarnya dia tuh cinta. Kenapa? Ini di hari ini tuh ada ketakutan di pikiran dia. Jadi negative thinking sama kamu. Kenapa dia kok negative thinking sama kamu? Karena terlalu cinta. Contohnya nih, ada kecemburuan di hari ini. Jadi ada ketakutan. Misalnya, aku takut ya dia tuh udah nggak sayang lagi sama aku. Aku takut dia tuh udah mulai berubah sama aku. Itu ada hal-hal demikian ya. Makanya di sini aku bilang dia masih mencintai kamu. Kenapa dia begitu? Karena dia cinta ya nggak. Kalau orang udah nggak cinta ya buat apa cemburu gitu kan? Buat apa khawatir berlebihan? Ini khawatir berlebihan karena cinta toh, ya kan? Rumah tangga. Oh, di sini ada yang berumah tangga ceritanya. Kenapa nih ada kartu The Magician di sini? Nah, The Magician ini yang nggak baik di sini ya. Soalnya kenapa? Kalau semisal ini The Magician ini bagus, bisa positif, bisa negatif gitu. Tergantung tebarannya, teman-teman. Tapi di sini dapatnya date ya. Ya, jadi ikutan negatif dong di sini The Magician ini gitu. Jadi ada kebohongan seperti itu ya. Ada ketidakjujuran di sini ya. Ada taktik gitu loh ya. Taktik percintaan seperti itu. Ada kelicikan ya, The Magician, magic kan? Nah, sebuah magic, licik, taktik gitu ya. Terlalu pinter memanipulasi, terlalu pinter apa ya? Terlalu pintar licik, pinter merayu bisa, pinter licik bisa ya. Pinter lah pokoknya sih, tapi pinternya negatif gitu loh, bukan positif yang aku bilang tadi. Pinter melicik gitu loh ya, pinter merayu, pinter ngegombal, pinter lah di sini, pinter dalam hal negatif maksudnya aku kayak gitu ya. Kenapa kok negatif? Karena ada kartu dead di sini. Jadi tergantung teman-temannya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kartunya tuh bagus ya, maka ini ikut positif, bisa bisa bagus banget jadinya. Tapi kalau semisal ketemunya teman negatif di sini, kartu temennya yang lain tuh, maka ikutan negatif banget gitu loh ya. Page of Pentacles. Oh, ini ada orang yang punya penghasilan lah kayak gitu, jadi nggak nganggur gitu loh di sini. The World. Kurasa beberapa dari kalian di sini ada yang berjarak hubungannya ya, atau LDR di sini. Tapi the word ini juga mengartikan, karena di sini the word ketemunya date di sini, berarti kurasa beberapa dari kalian hubungan ini sudah berakhir ya. Ini udah nggak ada hubungan lagi. Bisa jadi bukan putus, tapi saling ngeblok aja gitu, karena suatu masalah ya, sudah saling ketidakadanya percayaan lagi ya. Tapi yang besar itu ketidakpercayaan, keraguan kayak gitu di sini ya. Jadi ini berakhir, hubungan ini sudah berakhir. Padahal di sini aku narik energi orang berpasangan, tapi ternyata faktanya hubungan telah tiada di sini ya, hubungan telah berakhir. Udah usai gitu loh di sini, hubungan telah usai ya. Bisa jadi kamu yang ngeblok, atau dia yang ngeblok, atau kalian di sini saling ngeblok. Pokoknya di sini ada yang ngeblok menggeblok gitulah ya. Si Six of Pentacles. Ini ada seseorang yang keuangannya stabil di sini. Pantesan ini lagi dapatnya The Sun di sini juga. Ya. Emang energinya berarti. Jadi ada yang bagus ini, jadi nggak nganggur ya, punya penghasilan dan bagus gitu ya.
finansialnya stabil. Nah, net offshore ini yang nggak baik ya, kartu ini yang nggak baik. Jadi net offshore di sini ketemunya The Magician ya. Kurasa di sini ada yang sudah berani ya, berani bermain serong di sini ya. Ada net offshore soalnya. Ada yang berani bermain serong di belakang pasangannya. Jadi berbohong di belakang pasangannya ya, berbohong dengan mencoba bersama yang lain seperti itu ya. The Hangman, kurasa di sini kamu saling ngeblok, hubungan kalian berakhir, hubungan kalian telah usai, hubungan kalian macet di sini, udah nggak ada, ngeblok di sini, nggak ada hubungan ya. Jasmine, tapi aku senengnya sama kalian di sini karena di sini aku ini bisa kamu, bisa si dia ya. Aku karena di sini nggak aku spesifikkan, cuman aku langsung aku tarik dua-duanya. Yang pasti ini ada salah satu di antara kalian ini yang sudah berusaha untuk move on ya dari keadaan ini, dari keadaan sama pasangan di sini loh ya. Ini berusaha move on, berusaha melupakan, berusaha hidup di lembaran baru tanpanya. Sekali lagi berusaha bisa hidup di kehidupan baru tanpanya gitu loh, berusaha move on kayak gitu. Oke? Jadi di sini aku melihatnya kamu sama dia sepertinya di sini ada cinta terlarang di sini. Kenapa? Karena ada kartu keluarga di sini. Ada yang sudah berumah tangga. Dan di sini ada yang berani berbohong, ada yang berani bermain belakang di sini ya. Aku ke sana melihatnya. Karena permasalahan itulah yang menjadi akar ya, permasalahan di antara kamu sama dia. Karena ada salah satu yang berbohong di sini. Bisa kamu, bisa si dia di sini yang berani main belakang, berani main serong, sehingga hubungan kamu sama dia menjadi retak, teman-teman. Itu yang mengakibatkan adanya cinta terlarang. Oke, langsung aja di sini coba aku ambil lagi tebaran kartunya. Tapi teman-teman ya, kartu date ini mengartikan si dia ini sudah mulai membaik keadaannya. Jadi si dia itu belajar move on ya, diri dia tuh belajar move on, dan hati dia ini udah mulai move on gitu loh, udah mulai bisa move on. Kenapa? Ada kartu date ya, karena kartu date itu mengartikan peralihan ya, atau transformasi dari kesedihan ya, kehancuran, kemudian ke lebih baik gitu loh. Jadi kalau semisal tadinya hatinya rapuh banget, hancur banget hatinya gitu karena bertengkar sama kalian, bermasalah dengan kalian, ini sudah mulai berusaha move on, dan saat ini sudah mulai di titik dimana dia sudah bisa move on gitu loh ya. Tapi kalau kamu tanya apakah dia cinta, masih cinta ya, masih cinta, cuman dia udah mulai bisa move on, jadi nggak terlalu rapuh kayak dulu gitu loh. Oke. Wow, ini ada kartu Ace of Wands ya, sebuah peluang ya. Di bottom of the decknya ini ada kartu Ace of Wands. Jadi ini ada salah satu ya dari kalian yang berani bermain belakang dengan yang berani main belakang di antara hubungan kalian di sini. Ini ada salah satu dari kalian yang berani mengambil sebuah peluang ya, padahal cinta terlarang ya, padahal peluang itu cinta terlarang, tapi dia nggak mau mensia-siakan peluang itu. Dia dengan beraninya ya bermain serong dengan cinta terlarang di sini. Ace of Wands di sini. Oke? Nine of Pentacles di sini ada seseorang yang stabil keuangannya ya, stabil. Six of Swords ini hubungan jarak jauh LDR. Six of Swords di sini juga mengartikan ya, sebenarnya ya di hati kecil dia atau di pikiran dia yang sebenarnya ingin memperbaiki hubungan ini. Kamu lihat ini ada orang naik perahu yang sedang mengarungi laut. Kalau orang naik perahu nggak mungkin kan ke belakang, pasti dia diayuh ya. Ini kan diayuh toh sama kayunya nih.
kan diayuh nih perahunya, itu mengayuhnya kan dari depan ke belakang karena dia mau maju. Nah, nggak ada orang naik perahu itu mundur. Nah, ini menggambarkan di pikiran dia sebenarnya ya, di hati kecil dia sebenarnya tuh sama kamu tuh ingin diperbaiki hubungan ini. Sebenarnya kayak gitu di sini teman-teman. Tapi ini jatuhnya bisa move on gitu ya. Jatuhnya di sini terpaksa aku move on aja deh, dan memang faktanya di sini dia udah mulai bisa move on gitu loh. Apalagi tadi dapatnya kartu Jasmine, udah bisa move on gitu ya. Teman-teman, sekali lagi the word ya ini hubungan berakhir di sini ya. Hubungan telah usai, telah selesai di sini karena sudah tidak kuatnya ya rumitnya masalah, sudah tidak kuatnya dengan kebohongan, sudah nggak kuat lagi dengan kelicikan di sini ya, yang penuh taktik, yang penuh drama gitu ya. Karena di sini ada yang bermain drama ya, bermain drama di sini. Oke. Three of Pentacles, ini fakta ya. Ini ada cinta yang lain, ini ada orang ketiga dan di sini ya, ada orang ketiga. Dan Pentacles ini yang berhubungan dengan finansial ya, bisa pasangan kamu yang cukup bagus secara finansial, yang stabil keuangannya. Tadi kan aku bilang ini ada orang yang stabil keuangannya ya, bisa pasangan kamu yang stabil ya, bisa orang ketiga tersebut yang stabil di sini ya. Three of Pentacles, jelas ini fakta. Kisah cinta kalian ini retak ya, jadi hancur, jadi berakhir hubungan kalian karena adanya pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian di sini. Jelas di sini 1, 2, 3, 3 koin. Kamu, pasangan kamu, dan orang ketiga di sini. Oke. Ini fakta teman-teman, adanya orang ketiga yang mengganggu hubungan kalian di sini. Oke. Itulah Three of Pentacles ya. Tapi dia, tanpa kalian tahu, dia selalu ingat sama kamu di sini ya. Tiba-tiba kamu terbesit di pikiran dia. Tapi kartu Four of Swords ini mengartikan bukan berarti dia tuh terus tenggelam ya, galau karena kamu, enggak. Tapi kegagalan bersama kamu dia jadikan pelajaran gitu loh. Supaya kalau misalnya di hubungan selanjutnya itu enggak mengalami kegagalan lagi gitu loh. Oke? Atau bisa jadi mengartikan Four of Swords ketemunya The Magician, jadi mengartikan masih belum apa ya, masih belum sembuh kenakalannya gitu ya. Jadi kalau semisal dia berhubungan lagi dengan orang lain lagi gitu, dia punya cara gitu, gimana nggak ketahuan gitu, strategi dia nggak bocor gitu loh. Itulah The Magician, karena The Magician ini mengartikan kepintaran ya, kelihayan, pinter ini ya, pinter magic kan, pinter ya, membuat orang lain itu nggak bisa membaca pikirannya, nggak bisa membaca sikapnya gitu loh, tanpa ada bukti yang jelas gitu teman-teman. Itulah The Magician, sebuah magic ya. Jadi pinter dia, sebagaimana sihir gitu ya, saking pinternya sebagaimana sihir gitu teman-teman ya. Coba lihat di sini Five of Pentacles di sini. Kurasa di sini hubungan kalian tadinya ada salah satu pihak yang merasa hubungan ini baik-baik saja, dan satu lagi merasa tersakiti ya, merasa aku punya pasangan tapi aku nggak bahagia gitu loh. Dan yang satu lagi mengkondisikan, Five of Pentacles ini mengkondisikan yang satu lagi nggak mau peduli pasangannya tuh nggak bahagia dengan hubungan ini, dia nggak peduli. Ini Five of Pentacles ketemunya The Magician, jadi dia nggak peduli. Pokoknya di sini aku mau terus berjalan sama orang ketiga, terus aku mau berkomitmen sama orang ketiga gini ya, dengan dibungkus secara serapi-rapi mungkin gitu loh. Tapi di sini aku melihatnya sih ada kecurigaan sih. Jadi orang yang diselingkuhi di sini ada kecurigaan kalau pasangannya tuh ada orang ketiga. Aku merasakan demikian ya. Gitu. Jadi fakta teman-teman, fakta di sini adanya orang ketiga dalam yang telah membuat hubungan kalian retak karena adanya orang ketiga yang mengganggu hubungan kalian, ya. Oke. Jadi kalau kamu tanya apakah dia mencintai kamu, hingga saat ini masih iya, masih ada perasaan teman-teman. Coba ya.
Karena kenapa? Ini ada kartu Four of Pentacles sih. Ini masih ada, cuman ini nggak bisa ngelepas orang ketiga. Itu yang aku lihat sih. Tapi coba ya sebagai bukti di sini. Tapi aku melihatnya sih ini orang bisa move on sih dari kamu. Udah bisa move on gitu loh ya. Jadi perasaan cinta sama kamu masih ada. Bukan berarti kemudian harus balik gitu, enggak. Kenapa? Ini ada kartu Death soalnya. Terus tadi juga di pertama aku dapatnya Judgment. Jadi cinta sih cinta masih ada, cuman nggak ngebet banget gitu loh. Enggak gitu. Dia udah mulai bisa hidup tanpa kamu gitu loh. Dia mulai bisa bahagia menjalani hidup tanpa kamu gitu. Yang aku lihat kayak gitu. Oke. Coba aku lihat di sini ya. Nah, kan ini muncul The Hangman di sini ya. Tuh kan. Jadi di sini aku udah bilang ini nggak mau ngelepas orang ketiga ya. Tetap aja ya. Mau ngelepas di sini teman-teman. Nih, coba aku buka satu kartu di sini. Nah, kan ini ada kartu The Chariot. Masih ada perasaan cinta sama kamu. Tapi ini orang sudah bisa hidup tanpa kamu gitu loh ya. Jadi nggak rapuh-rapuh banget, nggak galau-galau banget, nggak bisa. Tapi kalau benci nggak, kalau perasaan tuh masih ada ya. Jadi belum benar-benar lupa sama kamu, masih ada perasaan tentang kamu, masih ada perasaan di hati dia ya sama kamu. Tapi ingat, tapi dia nggak mau ngelepas orang ketiga. Ini loh ada kartu The Hangman ya. Ada kartu The Hangman di sini. Dan The Hangman di sini juga mengartikan ini berpotensi untuk menghubungi kamu suatu nanti, ya. Berpotensi menghubungi kamu suatu nanti. Tapi teman-teman, ini nggak baik tebaran di sini. Sekalipun dia berpotensi menghubungi kamu, ini sudah pikiran dia agak error di sini, ya. Apalagi ketemunya The Magician ketemu ini ya. Agak error, jadi di sini nggak mau melepas orang ketiga teman-teman ya, nggak mau melepas orang ketiga. Toh kalau semisal nanti kalian tuh balikan di sini, karena memang walaupun di sini aku menarik energi pasangan tapi ternyata udah berakhir hubungan ini ya. Seandainya kalian di sini balikan misalnya, ini nggak mau ngelepas orang ketiga teman-teman, itu yang terjadi. Kalau kamu tanya apakah masih mencintai kamu, ya masih mencintai kamu. Tapi kalau misalnya benar-benar mau melepas orang ketiga, dia nggak mau. Kalau kamu berkata egois, ya egois gitu ya. Maka tadi muncul Five of Pentacles ya, dimana menggambarkan salah satu merasa sedih banget ya, merasa nggak bahagia hubungan ini, tapi yang satu lagi nggak mau peduli gitu loh. Pokoknya aku ya mau selingkuh, aku bahagia kok gitu. Apalagi dia selingkuhnya sama yang punya uang di sini. Tapi ini vice versa, bisa jadi pasangan kamu yang punya uang. Cuman aku nggak narik sejauh itu, aku hanya menarik perasaan hati dia itu aja kan. Oke, jadi cinta ya, dia cinta sama kamu, jadi belum bener-bener, maksudnya tentang kamu masih ada di hati dia. Jadi nggak terus lupa banget gitu, nggak, masih ada di pikiran dia tentang kamu, ada, masih ingat kamu, perasaan masih ada. Jadi nggak benci sama dia, dia nggak benci sama kamu, nggak, masih ada perasaan. Tapi dia sudah bisa hidup tanpa kamu ya. Udah bisa move on dia ya. Dan ini gak mau ngelepas orang ketiga gitu loh. Oke, di sini di link dengan Capricorn, Virgo, Taurus, Scorpio, Gemini ya. Oke, langsung aja buat kalian yang pilih tebaran ini. Mungkin aku nggak bakal bisa lama-lama banget teman-teman. Kenapa? Karena aku pakai HP Samsung ya. Aku pakai HP Samsung di sini, jadi nggak bisa langsung lanjut nomor 3, nggak bisa. Mungkin nanti akan kepotong gitu ya. Mungkin nomor 2 kepotong nantinya. Oke. Ini ada kartu Ace of Cup, ada kartu Nine of Wands, ada kartu Strength di sini. Oh my god, aku sih melihatnya dia ini sudah lelah ya sama kamu. Dia merasa sudah ibaratnya tuh kayak udah capek gitu ya sama kamu gitu. Dan ini sudah ada hubungan baru dengan yang lain gitu loh. Ini sudah punya cinta baru di sini. Ya.
sudah punya cinta baru di sini. Dan dia sama kamu justru merasakan apa ya, kayak seandainya ya, aku nggak tahu ini posisi ini udah berakhir hubungannya atau enggak. Kalau semisal ini berakhir, ibaratnya kalau disuruh balik sama kamu tuh kayak enggak deh gitu loh teman-teman. Enggak deh, aku udah tahu sifat dia, aku udah tahu watak dia, aku udah tahu kekurangan dia, maksudnya kekurangan berpikirnya gitu loh ya, bukan kekurangan masalah harta, enggak, maksudnya kelemahan watakmu gitu loh, dia udah tahu. Jadi ibaratnya udah tahu jeleknya, ngapain juga masih balik gitu loh, kayak gitu. Jadi ibaratnya sudah enggak banget gitu ya. Dan ini memang sudah ada hubungan baru sih aku melihatnya ya. Ya, kamu sama dia memang berakhir hubungannya, sudah kuduga tadi. Kenapa? Aku tadi melihatnya kan aku ngomong gini, apa ini tuh udah lelah sama kamu. Kalau emang ini udah berakhir gitu kan, ternyata benar gitu ya. Emang ini udah berakhir, kamu sama dia juga lagi nggak ada nih hubungannya ya. Bisa saling ngeblok ya, bisa sih nggak ada kata putus, cuman tiba-tiba kalian ini saling nggak ada komunikasi, saling menjauh, saling mendiamkan, bisa seperti itu. Kartu Five of Cup ini ya seperti hubungan berakhir juga, seperti putus juga ya. Jadi di sini keduanya saling gengsi lah, mau komunikasi duluan gitu, saling gengsi lah, mau tanya kabar duluan di sini. Tapi memang si dia ini udah capek teman-teman sama kamu ya, udah capek di sini. Jadi kalau semisal ditanya apakah kamu balikan, ini nggak bakal mau balikan. Kenapa? Ini ada kartu nine of one ya. Ini ibaratnya tuh sudah putus asa. Jadi sudah mentok banget gitu, udah, karena dia udah tahu banget tentang kamu, udah tahu keburukanmu gitu, ngapain juga gitu. Dia bilang kayak gitu, aku udah tahu watak dia gimana, aku udah tahu pemikiran dia gimana, aku udah tahu sifat dia gimana, masa sih mau aku lanjutin? Enggak deh gitu. Jadi pokoknya enggak banget di sini gitu loh ya. Ini enggak banget di sini. Dan ini sudah punya cinta yang baru teman-teman. Ini ada Ace of Cup di sini ya. Ini ada kartu Strength, berarti Strength ketemunya Nine of Wands. Sebenarnya masih ada cinta sama kamu ya, tapi di ini udah putus asa gitu loh. Masih ada cinta sama kamu, cuman ini sudah ada putus asa, ibaratnya sudah mentok gitu ya, udah nggak kuat sama kamu gitu. Jadi lebih baik udah deh, sama kamu udah aja ya, aku mending sama yang lain. Dan memang ini kenyataannya sudah ada hubungan baru ya, sudah ada cinta yang lain di sini, sudah berhubungan dengan orang lain di sini teman-teman ya. Ya, ini ada kartu Three of Wands yang mengartikan sudah ada cinta yang lain di sini. Three of Wands kan, coba lihat 1, 2, 3 ya, kamu dilepas di sini. Kamu dia lebih memilih melepaskan kamu. Dia memilih tidak mau bersama kamu. Dia memegang tongkat yang lain. Jadi di sini memilih bersama wanita lain, bersama laki-laki lain gitu di sini. Ini sudah konsekuen aku kesana melihatnya. Kenapa? Kok konsekuen? Ketemunya Nine of Wands, Five of Cup, Three of Wands. Ini konsekuen teman-teman. Jadi pemikiran dia sudah konsekuen, sudah bulat, dan di pikiran dia tuh tepat gitu kata dia. Kalau semisal nggak balik sama kamu tuh adalah sesuatu keputusan yang tepat gitu loh. Paham gak sih? Gitu ya. Oke. Ya, hubungan yang tiba-tiba ini menggantung hubungannya, tiba-tiba udah saling nggak ada kabar, saling menjauh, saling nggak kasih kabar, saling nggak mau tanya kabar gitu. Nah,
Ini kartu ditinggalkan meninggalkan. Udah kamu sama dia udah ditinggal di sini, ya. Udah ditinggal sama dia. Ten of Phone. Kartu Ten of Phone ini yang mengartikan dia masih cinta sama kamu. Ya, sebenarnya tuh dia nggak mau ninggalin kamu, bikin beban pikiran sebenarnya, ninggalin kamu tuh beban pikiran. Tapi terpaksa karena dia sudah merasa lelah bersama kamu, capek bersama kamu di sini. Udah nggak kuat lagi. Ini kan karena dia cinta. Kenapa ada kartu The Chariot? Karena cinta di sini. Sebenarnya tuh ada pemikiran dia tuh ingin memperbaiki hubungan sama kamu gitu. Tapi kok dipikir-pikir watak kamu kayak gitu, bla 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 bla, aku capek sudah gitu loh. Udah deh, aku udah mentok nih. Jadi kesabaran aku udah mentok di sini kayak gitu. Kurasa di sini juga diantara kalian sih banyaknya perbedaan ya, banyaknya perbedaan prinsip ya, banyaknya perbedaan karakter juga yang mencolok di sini ya. Terus banyaknya perbedaan pemikiran juga di sini. Makanya di sini kamu sama dia ini berlawanan gitu loh. Makanya di sini dia udah nggak kuat lagi sama kamu karena berbeda tadi ya. Memang kalau banyak perbedaan memang identik dengan perpisahan, emang kayak gitu ya. Makanya banyak kata-kata kalau kesukaan yang sama, hobi yang sama, biasanya tuh langgeng ya. Emang kayak gitu sih. Setelah aku setelah aku pahami selama ini ya, selama pernah pacaran zaman dulu tuh emang kayak gitu. Kalau udah merasa cocok itu biasanya langgeng lama gitu ya. Sekalipun nggak jodoh tapi mau putus tuh lama. Tapi kalau udah banyak hal-hal yang nggak sama tuh cepet banget putusnya. Emang kayak gitu. Nah inilah kondisi kamu kayak gitu. Aku melihatnya ini banyak perbedaan. Itu salah satu yang menjadi faktor ini yang menyebabkan kamu sama dia tuh berpisah ya. Teman-teman, kurasa untuk nomor 2 ini aku lanjut di file satunya ya. Karena ini nggak bisa lama kalau di Samsung. Jadi aku putus ya. Jadi separuhnya lagi ikut sama yang nomor 3, oke?